Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Tri Inayati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Balikpapan dari SDN 013 Balikpapan Kota. Di sini saya sudah bersama Ibu Kepala Sekolah saya guna untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelum panjang lebar kita berbincang-bincang, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Maka silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haja Farida, Kepala Sekolah SD 013 Balikpapan Kota. Baik Bu, langsung saja ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh, silakan aja. Yang pertama adalah apa yang menjadi faktor yang Ibu pertimbangkan ketika Ibu mengambil keputusan penting di dalam organisasi? Kita harus melihat sisi baik kedua belah pihak. Contoh masalah persoalan dengan antara siswa dengan siswa, itu contoh. Jadi kita panggil kedua siswa dengan maksud menyelesaikan masalah itu dengan adil dan sebaik-baiknya. Baik Bu, untuk selanjutnya bagaimana Ibu sebagai seorang pemimpin memastikan bahwa keputusan yang Ibu ambil itu menguntungkan untuk semua pihak? Kalau belum mengambil keputusan harus kita melihat kedua belah pihak. Apapun bentuknya permasalahan itu harus didudukkan bersama lalu kita ngobrol hati ke hati supaya masalah itu tetap cepat selesai dengan rasa menyenangkan kedua belah pihak. Tapi Ibu selalu mencari win-win solution, jadi agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Betul sekali Bu. Selanjutnya, jadi dalam setiap konflik itu kira-kira langkah apa yang Ibu ambil untuk mencapai keputusan yang adil tadi? Nah, pertama mengamati dulu, mengetahui apa sih persoalan. Mengidentifikasi ya. Kita identifikasi dulu. Karena kan manusia ini kan pribadi tidak sama ya. Kadang ada yang ditanyakan itu ada yang tidak jujur. Betul. Nah itu kan, nanti ketidakjujuran itulah nanti yang akan membuat penyebab lagi masalah bertambah. Nah tapi kalau semuanya diselesaikan dengan baik, yakin deh wajiin semua siswa ataupun guru atau apa saja di kesatuan pendidikan ini terselesaikan dengan baik. Jadi keputusan yang sering Ibu ambil itu dengan cara yang terbaik-baik, sebaik-baiknya. Baik Bu, selanjutnya Ibu sebagai seorang pemimpin, seberapa pentingkah Ibu melibatkan anggota tim dalam penyelesaian masalah? Ada pepatah mengatakan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Artinya kalau suatu masalah itu sangat berat, jangan kita tanggung sendiri. Karena kan kita ada tim, kedua ada komite kita. Nah dari komite inilah nanti kita berkolaborasi. Artinya berkolaborasi bersama-sama menyelesaikan masalah itu. Ini kalau sangat-sangat berat masalahnya. Jadi intinya sangat penting ya Bu ya melibatkan anggota tim dalam berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Sip, luar biasa Ibu. Bagaimana selanjutnya Ibu sebagai seorang pemimpin cara mengevaluasi bahwa keputusan yang sudah Ibu ambil itu memang benar-benar adil, benar-benar sesuai gitu? Ya kita tidak boleh diamkan, itu satu. Kita harus lakukan tidak lanjut. Anak yang berkelahi tadi itu loh. Nah, apakah kita tanyakan dulu nih kepada temannya? Karena kan dia sering usil, terus dia proaktif. Kita tanyakan lagi kepada temannya. Yang mungkin temannya duduk atau temannya sering bermain. Apakah temanmu itu nak yang bernama si Agus tadi itu yang berkelahi masih dia sering usil apa tidak? Nah, kalau temannya sudah beberapa yang mengatakan enggak Bu, Agusnya itu udah baik banget, enggak kayak dulu-dulu. Nah, berarti itu kan apa yang kita lakukan tadi udah berhasil. Selanjutnya ini Bu, apa peran komunikasi dalam penyelesaian masalah? Nah, kalau menurut Ibu selaku kepala sekolah, komunikasi itu yang ada yang aktif, ada yang efektif, ada yang non aktif. Nah, kalau yang paling kita harus lakukan adalah yang efektif. Komunikasi yang efektif. Yang efektif. Dimanapun dan kapanpun
kita harus lakukan, komunikasikan. Oh, kita ini berkomunikasi dengan siapa dulu. Apalagi kalau masalah yang mau diselesaikan tanpa dikomunikasikan dengan efektif, Tidak mungkin tidak selesai. akan Ya. mungkin selesai. Itu banyak hal nih yang saya ambil Dapatkan. pelajaran Ya, dari Ibu. ah. Ini yang terakhir Bu ya. Ya, silakan aja. Bagaimana Ibu sebagai seorang pemimpin dapat mengatasi ketidakpastian ketika Ibu mengambil keputusan yang strategis? Ya, kita lakukan kembali, disurvei kembali lagi kejadian apa Meninjau tadi, ulang ya, ya, meninjau ulang, dan kita memanggil teman, komunikasi. Itulah gunanya komunikasi tadi. Walaupun kita tidak panggil dia ke sekolah komite, ya kan, kita komunikasi aja langsung bahwa ada seperti ini. Nah, jadi yang berat tadi itu bisa jadi ringan. Terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan kepada saya. Banyak hal yang saya Iya. dapatkan dari ngobrol-ngobrol ringan tadi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama Ibu Kepala Sekolah dari SDN 006 Balikpapan Kota guna untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Jadi kami mohon kepada Ibu untuk memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudmiatin, Kepala Sekolah SD Negeri 006 Balikpapan Kota. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Langsung saja ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama itu, apa yang menjadi faktor utama Ibu yang Ibu pertimbangkan sebagai seorang pemimpin ketika Ibu mengambil keputusan penting dalam sebuah organisasi? Pertama kita mengidentifikasi ya masalah-masalah apa yang terjadi, kemudian kita mencari alternatif solusi gitu ya. Setelah alternatif itu kira-kira cocok enggak untuk mengambil keputusan itu, dan jika itu kurang tepat maka kita bisa mencari alternatif solusi yang lain gitu. Nah, baru selanjutnya jika itu sudah ditemukan, kita tetapkan untuk mengambil suatu keputusan. Baik, luar biasa. Ini Bu, ada lagi. Gimana Ibu sebagai seorang pemimpin dapat memastikan bahwa keputusan yang Ibu ambil itu menguntungkan semua pihak? Tentunya dengan bertindak adil ya. Nah, supaya tidak ada yang merasa dirugikan tadi, maka tentunya harus berlaku dan bertindak adil. Jadi, supaya semua nyaman gitu. Jadi pastinya keadilan itulah yang harus kita terapkan dalam mengambil suatu keputusan. Baik Ibu, dalam situasi konflik, kira-kira langkah apa yang sebaiknya diambil oleh Ibu untuk mencapai keputusan yang adil tadi? Yang pertama mungkin itu tadi, tidak memilah atau memihak salah satu pihak, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua itu kita bisa menjadi, sebagai pemimpin kita juga harus bisa menjadi mediator. Nah, bagi yang bermasalah tadi untuk mencarikan solusi. Nah, kemudian selain itu sebagai seorang pemimpin kita juga harus bisa mengembangkan metode atau cara untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik, supaya itu tadi semua bisa berjalan dengan baik. Berapa pentingkah Bu, Ibu sebagai seorang pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan? Itu pastinya sangat penting ya. Nah, karena dengan melibatkan anggota tim kita bisa mengambil suatu keputusan dengan tepat, dengan lebih baik. Karena pastinya tim kita ini kan terdiri dari beberapa orang ya. Nah, dari beberapa orang itu pastinya mereka mempunyai ide, gagasan yang berbeda-beda. Nah, dari masukan-masukan gagasan yang berbeda-beda itulah kita sebagai pemimpin bisa menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang lebih baik daripada kita sendiri yang mencetuskan ide. Itu belum tentu untuk yang lain itu
baik. baik Ya. gitu. Mungkin Nah, setelah Ibu mengambil sebuah keputusan nih sebagai seorang pemimpin, bagaimana cara Ibu mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah Ibu ambil tadi? cara Bagaimana? mengevaluasinya yang pertama dengan pastinya mengumpulkan umpan balik atau masukan-masukan dari tim gitu ya. Kemudian yang kedua itu kita bisa mengukur sampai di mana sih ketercapaian kita sebagai pemimpin ini, prestasi kita sampai di mana. Nah, ketiga kita bisa mengikuti pelatihan mungkin ya atau coaching gitu. Kira-kira apa peran komunikasi dalam pengambilan keputusan Ibu sebagai seorang pemimpin? Dengan komunikasi ya, pastinya dengan komunikasi itu kita dapat menentukan berhasil atau tidaknya seorang pemimpin itu dalam menjalankan tugasnya. Yang terakhir, bagaimana Ibu sebagai seorang pemimpin dapat mengatasi ketidakpastian saat membuat keputusan strategis? Yang pertama dengan mengumpulkan informasi-informasi atau umpan balik yang relevan. Nah, kemudian yang kedua mungkin dengan menganalisis kemungkinan-kemungkinan risiko dan juga kemungkinan-kemungkinan dampak dari potensialnya. Oh, luar biasa. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama. Ya. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.